Oke, Sobat GNG, kita lanjut saja yuk. Kita sharing, bincang-bincang sama narasumber kita sebagai motivator dan inspirator dalam kehidupan kita. Oke, kita sapa dulu yuk narasumber kita. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya nih, Ibu? Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga nih? Iya, alhamdulillah sehat walafiat juga. Jadi makin sehat nih setelah ketemu Ibu yang benar-benar ngasih sumber inspirasi banget buat anak muda khususnya saya nih, Ibu ya. Amin. Terlalu berlebihan juga. Iya, Ibu. Jadi Rumah Cagena, Cahaya Generasi Amanah ini benar-benar menginspirasi banget ya, Ibu ya. Jadi di sini Ibu juga luar biasa sudah memberikan influence yang positif buat para masyarakat. Amin. Keren banget. Oke, Bu, saya ingin tanya nih dan saya ingin ngasih juga info ke teman-teman para listener podcast pada hari ini. Gimana nih sih, Bu, cara membedakan bagaimana penanganan anak biasa dengan anak insan berkemampuan khusus itu apa ya, Bu, bedanya? Ya, baik. Para sahabat semua yang ada di luaran sana gitu ya. Kalau bertanya sebenarnya apa bedanya sih gitu ya anak IBK dengan anak normal lainnya. Yeah. Sebenarnya kalau dilihat secara gitu ya banyak anak autis lahir dengan tidak ada perbedaan sebenarnya gitu ya. Mereka tetap menangis gitu ya. Jadi mungkin yang harus dilihat adalah di mana setelah kelahiran tadi gitu nanti tumbuh kembangnya yang biasanya gitu. Tapi secara kalau kita orang yang sudah lebih mengerti lah ya atau lebih paham tentang IBK, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Pertama itu kan dari tangisan anak atau tangisan bayi itu juga pengaruh ya. Jadi kalau bayi ketika lahir itu kan secara harfiah gitu ya, secara ininya kan harus nangis. Iya, benar-benar. Harus nangis. Kenapa harus nangis gitu ya? Karena intinya gini, perbedaan suhu. Dari suhu perut gitu ya di dalam rahim ketika lahir ke dunia itu kan sebenarnya mengalami perubahan suhu. Nah, di situ harusnya menangis. Gitu. Ya, nah, ketika menangis itu adalah menandakan bahwa oh ya ini dia terlahir di dunia yang baru. Nah, itu ketika mereka menangis berarti kan secara dia tidak ada apa-apa gitu. Nah, ketika bayi tidak menangis sebenarnya kita harus waspada. Gitu ya. Dari secara kacamata orang awam gitu ya. Kalau bayinya menangisnya tidak baik, tidak bagus, ya itu sebenarnya bisa dilihat dari itu. Yang kedua mungkin dari kalau kita bisa melihat dari tulang punggung juga ya, dari tulang belakang gitu ya bisa dilihat gitu ya. Terus atau kalau secara kacamata orang awam gitu sebenarnya ketika bayi itu ketika digendong sama ibunya gitu ya harusnya ada apa sih ketika bayi ketika ibunya menyusui itu kan harus ada kontak mata. Iya, benar-benar. Nah, kalau IBK itu tidak mau menatap mata ibunya. Oh, tuh ciri kedua. Ciri kedua ya. Yang pertama menangis, yang kedua itu. Jadi tidak ada respon gitu loh ketika kan harusnya ada ikatan di situ ya. Ikatan batin. Ikatan dia. Jadi mereka akan melihat ibunya. Nah, kontak mata. Nah, di situ mereka tidak ada kontak mata. Itu juga harus waspada gitu ya. Artinya oh ini jangan terlalu diabaikan gitu. Nah, terus kan kalau selanjutnya saya juga tidak mengerti siapa yang menciptakan itu ya, yang sampai hari ini kita tahu ternyata tentang cilukba lah. Cilukba gitu ya. Kalau kita kan cilukba gitu ya. Tiba-tiba aja gitu nah, ketika kita bilang cilukba sebenarnya bayi kan akan respon. Iya, benar, dia dengan tersenyum gitu ya. Atau dia dengan tertawa. Nah itu tapi kalau anak IBK rata-rata tidak ada seperti itu. Itu tadi ciri ketiganya. Dari ciri-ciri banyak lagi sebenarnya sih kalau mau dibahas bisa berjam-jam ya. Cuman secara awamnya mungkin itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi ini yang dilihat. Jadi ini penting banget nih buat tips kita nanti buat yang mau jadi orang tua. Sebagai khususnya calon ibu kita biar bisa tahu dan waspada gimana nih anak kita kalau sudah mengalami 3 tanda tersebut harus segera waspada banget ya, gitu ya Bu ya. Terus kalau bedanya penanganannya gimana itu Bu? Penanganannya ke IBK sama anak biasa gitu Bu? Ya sebenarnya harus segera ke dokter ya ketika misalkan di situ misalkan oh iya anak saya ada juga yang respon di awal misalkan tatapan ibunya atau seperti itu. Nah kadang-kadang di tumbuh kembangnya anak itu kan akan melalui proses di mana miring, tengkurap gitu ya merangkak. Nah jika
itu semua tidak dilalui, itu juga harus waspada gitu. Langsung konsultasi ke dokter yang memang kompeten di bidang itu. Sebenarnya harus langsung, jangan menunda-nunda gitu ya, apalagi gitu ya, harus ya. Terus dibabling juga kan, aba-baba gitu kan anak gitu. Ketika tidak ada ocehan tuh jangan menunggu, nggak apa-apa nanti juga bisa bicara, nunggu seperti itu. Nah itu juga harus diwaspadai. Artinya kita lebih baik dari masih kecil kita udah langsung konsul ke dokter gitu. Sebenarnya itu langsung ke situ. Atau mencari siapa sih orang yang kompeten di bidang itu gitu sebenarnya gitu. Langsung ke pakar kesehatan gitu ya Bu ya. Jadi gitu. Karena lebih cepat, lebih baik, terlambat akan lebih lama lagi penyembuhan ya Bu. Gitu. Mantap banget nih jawabannya dari Ibu Yuli sobat ya. Oke, kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Nah, selama ini kan Ibu Yuli sudah banyak ya pengalamannya dalam memberikan proses belajar mengajar kepada para insan berkemampuan khusus. Nah, dari kegiatan proses belajar itu kendala apa yang Ibu rasakan nih? Atau ya kendala hal yang berat atau aduh kok gini tahu gitu apa aja Bu? Boleh diceritain. Sebenarnya saya pertama kali kenapa sih saya malah mau membuka sekolah seperti ini gitu. Yang pertama tatapan sebenarnya dari masyarakat loh. Banyak banget gitu ya. Saya kadang sedih gitu ya kalau melihat anak-anak sedang berjalan atau apa, tatapan mereka itu seolah-olah ada apa dengan mereka gitu. Kayak apa sih, bahkan mohon maaf banget ya, mereka itu memandang anak-anak ini tuh seperti mohon maaf ya, misalkan ada bilang anak PA gitu, anak itu buat saya tuh jahat banget gitu ya. Padahal ini udah jelas-jelas gitu anak ini ahli surga gitu ya. Jadi tapi ketika mereka yang kendala banget sebenarnya gitu ya, kalau misalkan secara di masyarakat atau ya ini contohnya kami membuat rumah belajar ini gitu kan, melalui proses yang luar biasa susahnya juga gitu untuk izin dan lain sebagainya gitu ya. Jangankan kami untuk memberikan pendidikan yang layak untuk mereka, perizinan aja itu susah banget. Asli susah banget gitu loh. Masalah perizinan, terus dukungan dari masyarakat, bahkan saya sempat juga orang-orang memandang sebelah mata ke saya. Tapi kembali lagi saya di sini hanya melakukan apa yang menurut orang mungkin bisa bermanfaat lah gitu ya. Sangat kendala juga dengan orang tua sebenarnya, dan saya perlu memahamkan kepada mereka bahwa ini bukan bapak ibu tuh bukan memiliki anak yang berkekurangan gitu. Nah kadang-kadang mereka merasanya, aduh anak saya nih punya kekurangan seperti ini gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa putra putri bapak ibu tuh adalah memiliki kelebihan. Iya benar, karena itu Allah itu kan juga menciptakan manusia tuh dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya juga ya Bu ya. Jadi apalagi juga yang pernah ada dalam hadis riwayat juga bahwa dengan kita menyayangi IBK, benar-benar ikhlas merawatnya, itu insya Allah jadi pintu memudahkan kita untuk masuk ke jannahnya juga. Amin, gitu ya, amin. Semoga ya. Minimal kita ketika mendidik mereka kebagian gitu ya. Itu kuncinya itu yang katanya kuncinya itu. Jadi itu Masya Allah banget ya Sobat JNG ya. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi bersusah-susah dahulu, kemudian berjaya-jayalah, happy-happy gitu ya Bu ya. Jadi Bu Yuli ini sudah melewati banyak banget tantangan dan rintangan. Lantas kan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Niat baik pasti Allah mudahkan, dan niat baik Bu Yuli Allah mudahkan. Jadi sekarang Rumah Cahaya Generasi Amanah sudah semakin maju ketimbang di awal-awal dulu ya Bu ya. Ya karena ketemu dengan laju juga, laju peduli juga ya. Artinya juga, alhamdulillah gitu. Tahun keempat kita ketemu dengan memang ternyata kata Tuhan ketika ada orang baik ya akan bertemu dengan orang-orang baik, dan alhamdulillah kami dihadirkan juga gitu, didatangkan orang-orang baik untuk hadir ke tempat kami gitu ya, alhamdulillah lah gitu. Jadi bersyukur banget nih dikelilingin sama orang-orang baik ya Bu ya. Oke deh Bu Yuli, kita lanjut ke next point nih. Nah jadi hal terberat apa dalam benak Bu Yuli nih di Rumah Cahaya Generasi Amanah atau dalam saat mendirikan Rumah Cagena ini? Hal apa tuh menurut Bu yang berat banget ya, kayak ya Allah kok gini sih, ya Allah ini gitu. Halnya gimana itu Bu?
Kembali lagi ya, saya sebenarnya kan saya dan keluarga mendirikan atau membuka sekolah ini bukan berangkat dari kelebihan harta gitu ya, tapi dari kekurangan bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kendalanya sangat banyak, kalau bilang nggak ada kendala juga bohong gitu ya. Karena pertama dari masalah dana juga saya memang benar-benar ya hanya cukup untuk sebenarnya anak saya aja 5 gitu ya, saat itu sekolah semua gitu. Yang punya penghasilan suami aja, saya sebagai guru juga, guru PAUD digaji berapa sih gitu ya, ya sosial aja gitu. Banyak hal ya. Yang pertama saya mau mendirikan yayasannya aja benar-benar banyak banget ujian, bukan hanya dari pendanaan tapi SDM juga saya nggak ada waktu itu gitu ya. Benar-benar bukan nol, mungkin dari minus gitu ya, dari min gitu ya. Bahkan saya tidak memikirkan setelah membuka rumah ini, rumah belajar ini, tempat tidak terpikirkan oleh kami gitu. Yang menurut kami di sini kan hanya ada 2 anak gitu loh. Ya itu, jadi kami tidak memikirkan nanti kendalanya sebesar apa juga saat itu memang tidak terpikirkan, tapi ternyata disitulah kendala yang banyak gitu ya, dari semua muah bercampur. Tapi kami yakin bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu cobaan itu, saya yakin udah disiapkan juga gitu solusinya. Nah itu sebenarnya kalau mau diceritakan tentang kendala banyak banget gitu ya. Bahkan yang memfitnah juga ada gitu, yang luar biasa, yang memanfaatkan juga ada gitu ya. Pokoknya banyak banget lah bakal diceritain, pokoknya semuanya ada di situ. Tapi kembali lagi ya kami membuat SDM-nya pun kan kelima anak kami gitu ya, di ibaratnya diceburkan gitu untuk ayo kamu mau tidak mau gitu di sini gitu, sarana ibadah tuh di sini gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Banyak hal yang kalau diceritakan mungkin gak cukup sehari gitu ya, tapi yakin itu aja sih sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar-benar bukan dari nol lagi nih Sobat Genji, tapi dari minus. Bahwasanya juga saya pernah mendengar kutipan ayat Quran ya Ibu ya, yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, jadi kita dengan Bu Yuli menerapkan itu, yakin, dan alhamdulillah kan ujian itu semua lewat, dan Ibu sudah mendapatkan ganjaran terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi benar-benar apalagi bermanfaat banget ya. Jadi kan bahwasannya juga menurut Rasulullah juga sebaik-baiknya pemuda kan pemuda yang bermanfaat. Jadi Ibunda benar-benar Masya Allah banget nih, udah ngasih manfaat ke anak IBK, kemudian memberikan manfaat ke orang, membuka mindset orang yang mikirnya IBK itu hal yang negatif, stigma negatif, tapi menjadi lebih sayang, lebih mau peduli lagi dan lainnya. Luar biasa nih, kita kasih tepuk tangan dulu kali ya buat Genji ya, buat Ibu Yuli. Oke, lanjut nih Bu. Silakan ke pertanyaan berikutnya. Nah Ibu, jadi gimana sih Bu kalau misalkan entah misalkan dari keluarga kita atau kerabat kita atau mungkin sahabat kita dan lainnya yang memiliki anak insan berkemampuan khusus atau IBK. Nah, bagaimana nih Bu? Tadi kan Ibu udah jelasin ya, kalau langkah pertama kita harus coba cek ke ahlinya, ke dokternya atau ke terapi gitu kan ya Bu ya. Nah, kalau selain itu apakah ada lagi gimana cara menangani yang terbaiknya, dan bagaimana cara menunjukkan wujud kasih sayang kita ke mereka agar mereka tidak merasa, kadang kan karena mereka punya kekurangan mereka jadi merasa kok begini, kok begitu gitu ya Bu. Jadi gimana sih Bu cara menunjukkan kasih sayang terbaiknya dan cara penanganan yang terbaiknya Bu? Aduh, pertanyaannya banyak banget ya. Saya jawabnya adalah satu hal. Ketika ada keluarga atau kerabat atau tetangga gitu ya, pertama yang kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur itu aja sih. Berarti kan mungkin selama ini kita merasa banyak kekurangan gitu ya, menyalahkan Tuhan, kenapa sih ketika kita ngaca kenapa saya nggak kayak Dian Sastro gitu ya. Tapi padahal di situ gitu ya gitu ya, ternyata di situ kita tuh banyak banget kelebihan ketika setelah melihat mereka gitu ya. Kelebihan kita yang luar biasa, potensi yang Tuhan titipkan kepada kita begitu banyak gitu. Yang pertama yang itu saya bilang bersyukur. Setelah itu mungkin nanti kita edukasi kepada mereka bahwa ibu, bapak, ini adalah yang anugerah yang Tuhan titipkan. Yang Tuhan titipkan lewat bapak ibu, yang sebenarnya ini mereka adalah ahli surga, yang benar-benar di situ bukan memiliki kekurangan, tapi
mereka memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Iya, Masya Allah. Jadi kami berusaha untuk memberikan edukasi di mana mereka tidak boleh berkecil hati. Iya. Nah, selalu saya bilang kepada mereka bahwa putra-putri Bapak Ibu itu hanya sedikit kebahagiaan di dunianya Tuhan ambil dengan digantikan dengan surga. Iya. Jangan takut, karena untuk kedua orang tua adalah dikasihnya surga sama Allah. Masya Allah. Jadi surga itu susah ya didapatkan gitu. Jadi itu benar-benar kita harus ngebuka mindset nanti mungkin keluarga kita atau kerabat kita yang mengalami hal sedemikian rupa. Jadi kita buka mindsetnya kayak kamu tuh lagi dikasih kado ibaratnya, dapetin nanti. Jadi sekarang kayak lagi susah dulu nih. Gitu. Iya, di kayak gali, ibaratnya kayak gali harta karun gitu ya. Bu, kita pingin dapet emas gitu kan, dalam kita gali terus ntar dapet emasnya kayak gitu ibaratnya Bu Yuli ya. Setelah itu ya bersyukur dan edukasi ya tentunya di sekolah. Iya, jadi tetap karena untuk memutus mata rantai, artinya gini, memang masih banyak apa sih ya mitos ya di luaran sana gitu ya. Kadang banyak banget orang tua yang datang, saya nggak mau nyekolahin di tempat sini gitu, di rumah belajar. Kenapa? Anak saya takutnya tertular gitu. Itu banyak banget hal yang seperti itu gitu. Sampai segitunya saya bilang, emang anak saya di sini emang HIP gitu ya. Saya selalu bilang begitu. Itu aja tidak menular loh gitu. Kenapa dengan mereka memiliki pandangan seperti itu gitu? Padahal ketika anak IBK ini disekolahkan, disitulah dia justru akan banyak belajar. Artinya memutus mata rantai bahwa anak-anak ini nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal buktinya mereka banyak yang berhasil gitu ya. Bener-bener. Banyak yang berhasil ya. Contohnya di sinilah yang walaupun sekolah baru gitu ya. Kami dari Rumah Belajar Cahaya Generasi Amanah ini sudah banyak alumni gitu loh, yang akhirnya lulus ya, keluar dari sini tuh masuk sekolah SD negeri gitu. Itu ada beberapa terbukti bahwa mereka aja bisa. Iya, bahwa mereka aja yang memiliki kekurangan aja bisa lebih gitu. Gimana kita yang Allah ciptakan kita sebagai manusia normal, pasti kita harus melihat mereka tuh jadi sumber inspirasi kita buat kita tuh bisa lebih loh, sobat gitu. Pembelajaran sih sebenarnya buat mereka. Iya, dan saya juga terenyuh banget tadi sama kata-katanya Ibu Yuli yang kita harus poin pertama tadi bersyukur. Bahwasannya juga ya di ayat Al-Quran juga dengan kita semakin banyak bersyukur, Allah kan akan menambah nikmat kita juga Ibu Yuli ya. Jadi kita harus melihat dari sisi kebaikannya, jangan terlalu melulu fokus di sisi positif negatifnya gitu ya Bu. Jadi fokus di melihat potensi yang ada, kebaikannya apa, kita kembangkan. Nanti juga banyak kok IBK yang berprestasi, yang sukses ya Bu ya. Ada yang bisa jadi penghafal Al-Quran, kemudian juga mereka bisa mendapatkan medali emas dari kegiatan Paralimpik atau Asian Para Games dan lain. Jadi keren banget ya Bu ya. Jadi Masya Allah, jadi kekurangan itu bukan suatu hal stigma atau hal tidak baik, namun kekurangan itu bisa menjadi batu loncatan untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya Bu ya. Wah, keren banget nih. Tepuk tangan dong ya Tuhan. Luar biasa. Saya justru banyak belajar nih. Banyak belajar nih. Ya intinya seperti itu sih. Mereka justru sumber kekuatan untuk keluarga kami. Artinya akhirnya kami memiliki jalan untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Kita belajar sabar lagi. Kita banyak banget justru saya dan keluarga mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak dari mereka. Bukan saya yang memberikan sesuatu kepada mereka, enggak ada. Justru saya banyak belajar dari mereka. Masya Allah. Saya juga pernah Ibu yang saya kan konten kreator, jadi banyak beberapa baca artikel juga. Jadi banyak cerita dari guru-guru kayak saya banyak belajar. Mereka kan belajar sama saya, tapi saya jadi banyak belajar juga dari mereka. Lebih mensyukuri hidup, lebih semangat, jangan pantang menyerah, berjuang, gigih, tekun, kerja keras dan lainnya. Jadi, oke deh, ada terakhir lagi nih buat Bu Yuli nih. Kita penasaran banget jawabannya. Boleh Ibu kasih closing statement ya, atau pesan untuk para pemuda di sini yang masih usia muda, yang masih usia produktif gitu. Gimana nih tips pesan buat Bu Yuli kepada mereka biar makin semangat untuk jadi pemuda produktif dan bermanfaat, gimana tuh Bu? Jangan menunggu kita harus kaya dulu. Jangan menunggu kita untuk memiliki sesuatu dulu, tapi lakukanlah apa yang kita miliki. Gitu ya. Wih, jadi keren banget sobat quotes-nya. Ya itu ya. Karena kembali lagi gitu ya, kita diciptakan Tuhan adalah sebagai pemenang. Iya. Sebagai pemenang, jadi
ketika kita dilahirkan sebagai pemenang kita langsung putus asa, ya tidak ada apa-apanya. Berarti kan ya kita menjadi manusia yang reject, artinya seperti itu. Teruslah untuk melakukan yang terbaik lah. Do the best. Luar biasa Sobat JNJ. Jadi kita sudah dengar pesan yang bermanfaat dan ilmu serta wawasan dari Bu Yuli yang luar biasa bermanfaat banget buat kehidupan kita nih Sobat JNJ. Nah, pasti Sobat JNJ di sini pasti inginkan gimana biar semakin majunya para insan berkemampuan khusus duafa dan yatim penghafal Al-Quran dan serta majunya Rumah Cahaya Generasi Amanah ini, teman-teman JNJ, Sobat bisa selalu pantengin sosial medianya dari @generasi_nusantara_gemilang dan teman-teman bisa melakukan info pendonasian karena kita akan ada program-program IBK Gemilang, program wakaf manfaat dan program yatim penghafal Al-Quran. Mungkin kalau di sini Bu Yuli juga boleh, kalau di Rumah Cagena apa nama Instagramnya Ibu ya? Cagena ya, Rumah Belajar ya? Rumah underscore CGA. Oke, rumah underscore CGA. Oke, mungkin Sobat JNJ di sini bisa follow, pantengin selalu info-info bermanfaat dari @generasi Nusantara Gemilang dan @rumah_CGA. Oke deh, Sobat JNJ, nggak kerasa sudah di penghujung acara nih. Saya dan Bu Yuli, apabila ada kurangnya kata, mau dimaafkan. Semangat selalu untuk menebarkan dan menggebiarkan keberkahan dengan berbagi, dan semangat selalu untuk memberikan kemudahan dengan menolong, bersedekah, dan membantu, karena bahwasannya Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan bukan hanya di dunia saja, namun juga di akhirat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.